Mari kita masuk dalam pelajaran kita. Kita sebagai pembaca kitab Ibrani, tentunya ketika kita mempelajari ini kita menemukan bahwa penulis kitab Ibrani ini menuliskan kitab ini dengan tujuan yaitu tentunya untuk memperkuat iman kita sebagai orang percaya di tengah pencobaan yang saat ini kita alami. Di tengah hari-hari terakhir kita menantikan akan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Penulis mengingatkan kita bahwa janji-janji Allah akan digenapi melalui siapa? Melalui Yesus yang merupakan Raja dan Antara kita, yang telah duduk di sebelah kanan Bapa dan yang akan segera membawa kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya itu di kerajaan sorga. Sementara itu, Yesus mengentarai berkat-berkat dari Bapa bagi kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, namun yang harus kita lakukan yaitu kita perlu untuk berpegang teguh pada iman kita sampai akhir, sampai di mana Tuhan mempercayakan kita untuk hidup di dunia ini tentunya, atau sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke, kita akan masuk. Jadi kalau kita mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat kita, tadi saya sudah sampaikan 2 poin pentingnya, yaitu Yesus, 2 tema besarnya, sekali lagi, yaitu bahwa Yesus adalah Raja kita, dan yang kedua, bahwa Yesus itu merupakan perantara kita. Nah, tentunya kita akan bertanya, kenapa Yesus adalah Raja kita? Poin utama dari kitab Ibrani ini seperti yang disampaikan tadi di dalam ayat tema sekolah sahabat, bahwa kitab Ibrani ini menyampaikan bahwa Yesuslah penguasa yang duduk di sebelah kanan Bapa. Sebagai seorang penguasa, dia merupakan raja kita. Kita tahu bersama bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, merekalah penguasa dunia pada saat itu di mana mereka tinggal. Tetapi oleh karena dosa, setan mengambil alih kekuasaan itu. Iblis menjadi penguasa dunia ini. Teman-teman boleh membuka itu di dalam Yohanes 12 ayat 31, Yohanes 14 ayat 30, dan Yohanes 16 ayat yang ke-11. Di sana telah disampaikan bahwa setan mengambil alih. Jadi teman-teman, ketika setan mengambil alih kekuasaan pada saat itu, namun Tuhan memberikan janji kepada Adam dan Hawa. Janji yang diberikan kepada mereka bahwa akan ada seseorang atau akan ada penebus yang akan menyelamatkan mereka dari si jahat, si iblis ini. Dan siapakah mereka? Kita tahu bersama kalau kita mempelajari sekolah sahabat bahwa perjanjian itu diadakan kepada umat manusia melalui pilihannya, yaitu bangsa Israel. Jadi kita kembali lagi pada poin utama kitab Ibrani. Pada 2 pasal pertama dari kitab Ibrani berfokus pada pengukuhan Yesus sebagai Raja. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya, janji yang diberikan kepada bangsa Israel bahwa nanti akan ada penebus yang menyelamatkan mereka. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa dalam teologi perjanjian lama,
ada teologi yang mengatakan bahwa Raja Daud yang akan dijanjikan untuk mewakili bangsa di hadapan Allah. Janji apakah yang akan diberikan kepada Israel agar dapat dipenuhi melalui Raja keturunan Daud? Kalau kita mempelajari secara detail pelajaran sekolah sahabat kita, dikatakan di sana bahwa Israel atau bangsa Israel yang merupakan anak Allah ini, mereka mendapat satu hak istimewa di mana mereka menjadi line atau jalur di mana penggenapan akan janji, di mana akan ada seorang raja yang lahir di sana. Kemudian teman-teman, dari keturunan Daud ini akan diangkat seorang raja untuk menyelamatkan umat manusia. Raja keturunan Daud akan mewakili Israel di hadapan Allah. Dan hubungan perjanjian ini terus berlangsung. Namun sayangnya dari keturunan Daud ini merupakan adalah raja-raja yang tidak setia di hadapan Tuhan. Tetapi kabar baiknya bahwa akan ada seorang raja yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kitab Ibrani juga memperkenalkan bahwa Yesus merupakan pemenang. Di dalam Ibrani 2 ayat 14-16 di sana dicatat, kitab Ibrani memperkenalkan bahwa Yesus merupakan pemenang kita. Oke, teman-teman, mohon maaf karena di sini dalam keadaan mati lampu. Apakah suara saya boleh terdengar dengan baik atau mungkin agak putus-putus? Ya, mungkin bisa clear, ada. Lancar, Kak. Iya, jadi kalau misalnya suara saya mungkin tidak terdengar, mohon boleh dikirim di chat atau boleh bersuara. Jadi di dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 16 di sana menggambarkan bahwa Yesus sebagai pemenang dari manusia yang lemah. Ketika Yesus Kristus dia menjadi manusia, dia menghadapi begitu banyak pergumulan tentunya, sama seperti kita manusia pada umumnya. Tetapi kita melihat bahwa kehidupan Kristus menang. Dia menang menghadapi dan mengalahkan iblis dalam pertempuran tunggal. Dan ini merupakan janji yang istimewa bagi kita sebagai para pengikut Kristus. Tentunya kita beriman kepada Tuhan bahwa kita juga memiliki kekuatan yang sama untuk menang seperti Kristus telah menang. Kemudian, analogi ketika menggambarkan kemenangan Kristus ini digambarkan dalam cerita pertempuran Daud melawan Goliat. Ketika Daud telah diurapi sebagai raja, dia harus menghadapi pertempuran yang pertama, yaitu dia harus melawan Goliat. Kita tahu bersama ketika pertempuran ini terjadi, siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertempuran ini, dialah yang akan memperbudak pihak yang kalah. Jadi betapa Daud berusaha untuk memenangkan pertempuran ini. Dan kita tahu bersama bahwa Daud menjadi pemenang pada saat itu. Dan
peristiwa itu merupakan hal yang halo. Lanjut Kak, clear. Oke, terima kasih. Nah, ketika Daud melawan Goliat, dia menggunakan senjata perlengkapan Allah. Dia mengandalkan Tuhan pada saat itu. Dia tidak menggunakan perlengkapan perang pada umumnya, tetapi yang digunakan pada saat itu adalah mengandalkan Tuhan. Hal yang sama yang ada tercatat di dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 16. Di sana, ketika kita diperhadapkan dalam berbagai tantangan kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan dengan kekuatan kita sendiri mencoba untuk bertempur melawan segala tantangan kehidupan kita? Atau kita sama seperti Daud pada saat itu, mengandalkan Tuhan untuk menjadi pemenang dalam setiap pertempuran iman yang kita hadapi. Sebagai orang Kristen, kita sering berpikir bahwa kita terlibat dalam berbagai pertempuran secara tunggal atau sendiri. Tetapi di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18, mungkin boleh ada yang bantu untuk membaca Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Ya, Efesus 6 ayat 10 sampai 14. Perlengkapan 18. rohani. Sampai 18 ya kawinnya. Sorry, Iya, Efesus silakan, 6 ayat 10 ya. Halo. Efesus 6 ayat 10. Iya. Sampai 10 sampai 18. 18. Oke. Ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu iblis, muslihat iblis. Ayat ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Ayat 15. Kakimu berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat yang terakhir 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Terima kasih Arfan. Jadi sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa kita memiliki Allah, yaitu Raja kita, yang merupakan perantara dan pemenang. Sehingga kita tidak perlu takut untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan kita. Karena kita memiliki Allah yang telah menang dan kita diberikan perlengkapan senjata Allah yang tadi telah kita dengarkan bersama, yang dicatat di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayatnya ke-18. Kemudian, tadi saya sudah sampaikan di awal pembahasan bahwa tema besar dari pelajaran kedua ini yang pertama adalah Kristus adalah Raja kita, kemudian yang kedua Kristus adalah perantara kita.
Tadi Kristus adalah Raja kita, Raja yang telah menang. Kemudian yang kedua, tema atau poin besar yang kedua adalah Yesus adalah perantara kita. Perantara, kalau pada zaman dahulu, perantara antara bangsa Israel dan Allah adalah imam besar. Mungkin adakah di antara kita yang boleh menjelaskan apakah tugas utama dari imam besar ini? Oke, jadi kita berdiskusi, jadi mungkin boleh ada oke, disilahkan teman-teman. Oke, jadi di dalam Ibrani 5 sampai Ibrani yang ke-7 itu memperkenalkan fungsi kedua dari Yesus, yaitu imam besar kita. Dialah imam besar kita, dan penulis kitab Ibrani menjelaskan bahwa hal ini memenuhi janji yang telah Allah buat kepada Raja keturunan Daud yang dijanjikan bahwa dia akan menjadi imam untuk selama-lamanya. Nah, kalau pada zaman dahulu fungsi imam itu ada 4, kurang lebih ya, ada 4. Yang pertama, imam besar itu adalah seorang perantara. Kemudian yang kedua, imam ini mempersembahkan korban atas nama manusia. Jadi orang-orang tidak dapat mempersembahkan korban ini kepada Allah secara pribadi. Namun imam yang ditugaskan untuk mempersembahkan korban. Kemudian yang ketiga, bahwa fungsi atau tugas yang ketiga dari para imam untuk mengajarkan hukum Allah kepada bangsa Israel pada saat itu. Mereka sangat ahli dalam perintah Allah, dan mereka juga bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada bangsa Israel. Kemudian yang keempat, para imam juga memiliki tanggung jawab untuk memberkati atas nama Yahweh. Para imam memiliki tanggung jawab untuk memberkati umat-umat pada saat itu, mengentarai mereka. Iya, mohon maaf karena signal dan mati lampu. Oke, jadi teman-teman, itulah tugas-tugas dari imam besar pada saat zaman bangsa Israel. Tetapi di dalam 1 Petrus 2 ayatnya ke-9, mungkin dibantu teman-teman boleh membuka Alkitab. Kita semua yang ada di rumah kita masing-masing, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, dan boleh dibantu oleh Arfan untuk bacakan. Satu Petrus 2 ayat yang ke-9. Satu ayat ya, Kak ya? Iya, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih. Jadi di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 9 kita melihat sesuatu yang lain, bahwa kita ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus disebut sebagai imamat yang rajani. Luar biasa ya, kita diberikan hak istimewa yang sangat luar biasa. Kita tidak seperti pada zaman bangsa Israel yang harus melalui perantara imam. Kita diberikan hak istimewa untuk dapat secara pribadi berhubungan kepada Allah. Kita dapat secara pribadi untuk langsung datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita dan memohon pengampunan.
Kita dapat secara pribadi berdoa kepada Tuhan, meminta segala sesuatu yang kita butuhkan tanpa perantara imam besar, karena kita telah diberikan hak yang sangat istimewa menjadi imamat yang rajani. Tetapi oleh karena kita telah diberikan hak istimewa sebagai imamat yang rajani ini, ada tanggung jawab yang sangat penting bagi kita semua. Tanggung jawab yang sangat penting bagi kita sebagai orang-orang muda. Kita harus bekerja sama dengan Allah dalam pekerjaannya menyelamatkan dunia. Tuhan ingin agar kita dapat mengajar dan menjelaskan hukum serta peraturan-peraturan Allah kepada orang lain. Dan Dia juga ingin kita untuk dapat mempersembahkan korban pujian melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan baik kita yang kita hidupkan setiap hari. Teladan-teladan kehidupan kita, melalui kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tanggung jawab besar kepada kita sebagai umat-umat Tuhan yang ada di akhir zaman. Kita diberikan hak istimewa menjadi imamat yang rajani, namun kita juga memiliki tanggung jawab yang besar oleh karena hak istimewa yang kita terima, yaitu kita harus menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Aplikasinya, kita harus menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan tentang Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, untuk menyampaikan bahwa kehidupan kita tidak berakhir kepada kematian, tetapi kehidupan yang kekal merupakan tanggung jawab kita semua sebagai imamat yang rajani. Dan kemudian pada Ibrani 8 sampai Ibrani yang ke-10. Poin penting di sana berfokus pada pekerjaan Yesus sebagai perantara yang lebih baik, menggenapi akan janji-janji yang ada di perjanjian lama, digenapi pada perjanjian yang baru. Jadi, pelajaran sekolah sahabat kita, sekali lagi penekanannya ada pada 2 poin besar, tema besar dari pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, bahwa Yesus adalah Raja kita, Raja yang telah menjadi pemenang, dan Raja yang akan menjadi perantara kita. Demikian kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat yang tentunya telah kita pelajari di rumah kita masing-masing, dan saatnya kita akan masuk dalam diskusi. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan, disilahkan, ataupun ada teman-teman yang ingin bertanya, kita sama-sama akan mempelajari lebih lanjut lagi. Namun sebelum kita akan masuk dalam diskusi, kita akan mendengarkan puisi yang akan dibawakan oleh sahabat kita Grace William. Disilahkan. Baik, selamat malam teman-teman semua. Saya akan mencoba membawakan puisi dari PLGN. Sudah saya kasih screen. Ya, selamat malam.
Mungkin sambil dipersiapkan puisi oleh Kak Grace, saya ingin bertanya ke Win mengenai pelajaran sekolah sahabat kita. Mungkin juga bisa dijawab oleh teman-teman. Tadi disampaikan bahwa salah satu tujuan buku Ibrani ini dibuat atau dituliskan oleh Rasul Paulus agar dapat memberikan satu pekabaran yang baik mengenai Yesus. Nah, yang menjadi saya penasaran mengenai pekabaran ini adalah kenapa Paulus seringkali atau berulang-ulang kali menulis dalam tulisannya bahwa Yesus ini adalah jalan satu-satunya cara bahwa keselamatan itu hanya datang kepada Dia. Dan sepanjang buku Ibrani ini selalu mensimbolkan mengenai Yesus dan Yesus dan Yesus. Kalau kita lihat dalam tulisan-tulisan lain, ya seperti Perjanjian Lama, ya ini menggambarkan bagaimana keadaan dunia ini yang akan terjadi lagi di zaman akhir kita ini, seperti pelajaran Triduan kemarin, Triduan keempat di tahun 2020 mengenai buku Ulangan, ya menggambarkan satu kejadian yang pernah terjadi di bangsa Israel akan terulang lagi nanti di akhir zaman ini. Nah, tetapi Paulus ya lebih sering menggambarkan akan Yesus di dalam buku Ibrani. Nah, pertanyaan saya kenapa buku Ibrani ini kenapa Yesus ini menjadi satu landasan dari Rasul Paulus untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada di zaman pada saat dia hidup. Itu pertanyaan saya, Kak Wid. Mungkin kalau KG sudah siap, sambil nanti dipikir-pikir oleh teman-teman jawabannya, kita dengarkan satu puisi yang akan dibawakan oleh Grace Willy. Baik, saya akan membacakan puisi dari penyanyi. Kedengarannya suara saya? Clear, clear. Kabaran cepat tiba. Yesus, kabaran utama kita. Yesus, pokok bahasa datang kita. Dia penuhi semua janji yang Allah buat. Dia bersemangat yang pasti. Yesus diperkenalkan dalam sifat kita. Yesus adalah orang kita. Poin utama kita peduli Yesus semua. Yang duduk di sebelah kanan Bapa, Allah penuhi janjinya kepada Daud di bumi. Allah memberinya nama yang adil, angkat dia sebagai anaknya. Tegakkan tahtanya selamanya dan dudukkan di sebelah kanan. Aspek upacara penobatan ini. Pertama, Allah angkat Yesus. Dua, Allah proklamasikan kemerdekaan kita. Ketiga, Allah menobatkan anak di perempuan. Yesus penguasa alam semesta dan langit. Kita dapat melakukan kita. Dalam rangka Allah angkat Israel Bapa. Dia janji akan tinggal bersama kita. Dia akan beri mereka kesedaran dari Yusuf. Tapi mereka Allah akan penuhi janjinya kepada Israel melalui raja keturunan Daud. Allah utus anaknya dilahirkan sebagai anak Daud.
dan anaknya telah setia dengan sempurna. Karena itu, Allah penuhi dalam semua janjinya kepada umat. Dia perantara yang melaluinya berkat Allah mengalir. Harapan utama selamanya. Yesus adalah pemenang. Bangsa Israel menjadikan seorang raja dari hakim mereka. Dan pimpin mereka dalam pertempuran. Mereka tahu sebagai raja, itu pimpin kita dalam pertempuran lain. Seperti Daud lawan Goliat, wakil orang Israel. Dia sudah pernah melawan setan. Dia ambil perlengkapan senjata. Perang. Kita tak bertempur tunggal dengan iblis. Yesus pergi berperang di hadapan kita. Kita bagian dari kendali. Itulah kita harus gunakan dalam hati. Kita berperang bersama di belakang teman kita, yaitu Allah. Yesus adalah imam besar. Ibrani perkenalkan fungsi keduanya. Ini adalah imam besar. Yesus melayani di tempat kudus dan benar. Beri kita akses gambarkan kematian Yesus sebagai tanamkan hukum Allah di dalam hati. Ciptakan kita baru. Kristus dasar dan hidup baik. Gambarkan hidup. Ada dua generasi yang berbeda. Pertama generasi hidup zaman teokrasi, bukan berkehendak dan adil. Mereka lakukan perjalanan ke tanah perjanjian, tetapi hanya sebagian sampai tidak. Kedua generasi pembaca kitab dan tak alami langsung, tapi dengar langsung kata Yesus, tapi sama diberi satu tempat. Seperti generasi kita, turunan generasi pembaca kitab Ibrani, Tuhan akan beri tuntunan kepada kita. Mujizat Tuhan izinkan terjadi dalam pengalaman rohani. Itu tidak langsung alami, tapi kita lihat lewat mata rohani kita, melalui tulisan roh nubuat, melalui kitab suci, melalui Yesus menjadi manusia. Kita punya tanggung jawab. Jadi kita harus, kalau kita akan bisa, Tuhan izinkan kita alami kesulitan. Itu punya imam besar. Kita ditaruh dengan kita. Bangsa yang besar, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Karunia besar jadi jadian. Ini tunjukkan rohani saat ini. Jadilah Tuhan memberi. Amin. Puji Tuhan untuk puisi yang tentunya sangat menguatkan iman kita semua ya. Terima kasih untuk sahabat kita Grace Willin telah membacakan puisi. Dan teman-teman, sebelum pembacaan puisi tadi ada pertanyaan yang telah diajukan oleh sahabat kita Arfan. Kenapa Rasul Paulus menekankan bahwa hanya Kristuslah satu-satunya jalan kepada keselamatan itu? Iya, seperti itu ya Arfan ya pertanyaannya.
Oke, baik. Silakan teman-teman yang ingin menjawab atau memberikan tambahan dari pelajaran sekolah sahabat, disilahkan. Adakah yang Baik, sahabat. ingin menjawab pertanyaan dari Kak Arfan? Oke, dengan siapakah? Mohon maaf. Ya, selamat sahabat semuanya. Iya, selamat sahabat. Sama-sama. Nama saya Fikli. Saya dari Jemaat AB Pura, Papua. Iya, disilakan Kak Fikli. Ya. Tadi pertanyaannya bahwa mengapa Rasul Paulus menjadikan Yesus sebagai tema ya dalam kitab Ibrani ini. Teman-teman bisa membuka di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ada yang bisa tolong bacakan? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, jadi saya pikir ini jawaban yang sederhana ya. Ayat ini jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Paulus paham betul bahwa hanya dengan melalui Yesus maka kita dapat sampai kepada Bapa. Atau Yesuslah jalan untuk menuju kepada Bapa di sorga. Nah, dan kemudian saya mau tambahkan di sini bahwa tadi sudah dikemukakan tema di dalam pekabaran kitab Ibrani ini adalah Yesus. Jadi apa yang menjadi pekabaran utama dari kitab Ibrani ini adalah Yesus. Yesus adalah tema utama dari kitab Ibrani ini. Nah, yang saya mau tambahkan di sini juga, pertanyaannya untuk teman-teman atau untuk pribadi kita masing-masing. Sudahkah kita menjadikan Yesus ya sebagai pusat di dalam kehidupan kita setiap hari? Sudahkah saya menjadikan Yesus sebagai tema di dalam kehidupan keseharian saya? Ataukah sebaliknya? Ya, itu kita bisa jawab di dalam pribadi kita. Kemudian yang terakhir saya mau tanyakan untuk menjadi bisa kita tambahkan besok lagi di dalam diskusi kita, kelompok diskusi kita. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana supaya saya bisa menjadikan Yesus sebagai pusat di dalam kehidupan saya kepada orang lain atau kepada sesama saya. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahan dan juga jawaban atas pertanyaan dari Arfan tadi. Ya, bahwa memang telah ditekankan juga bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup ya. Oke, mungkin masih ada teman-teman yang ingin menanggapi akan pertanyaan dari Kak Arfan. Disilakan, saatnya kita untuk berdiskusi. Disilakan. Mungkin apakah ada pendeta-pendeta yang hadir pada malam hari ini? Boleh juga untuk menambahkan. Disilakan. Baik, shalom. Selamat sabat bagi kita semua. Ya, silakan Pendeta Paulus. Shalom. Ya, mungkin menambahkan juga dari apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Vicky tadi. Tadi itu secara kontekstual Alkitabnya bahwa memang betul bahwa adalah Yesus inilah sumber jalan kebenaran dan kehidupan kita. Tetapi perlu kita ketahui juga mungkin supaya kita bisa menerima secara logika. Sebagai seorang Kristen kan tidak mungkin kita hanya percaya saja, oh kalau sudah begitu ya sudah itu. Kita perlu diperdalam lagi bahwa pengertian daripada perantara ini seperti dikatakan di dalam pelajaran kita hari Rabu, ini dikatakan imam diangkat atas nama manusia untuk mewakili mereka dan mengantarai hubungan mereka dengan Allah dan hal-hal yang berkaitan
dengannya. Kenapa? Karena dikatakan imam mempersembahkan korban atas nama manusia. Orang-orang tidak dapat mempersembahkan korban kepada Allah secara pribadi. Kita perlu ketahui bahwa sebenarnya manusia ini pada waktu Adam dan Hawa, kita mundur sedikit, pada waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, manusia itu bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Kenapa? Karena manusia belum berdosa. Tetapi setelah berdosa, maka Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden dengan tujuan supaya isi Taman Eden itu tidak tercemar oleh dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Maka mereka keluar. Setelah mereka keluar dari Taman Eden terangkat. Maka mereka, Adam dan Hawa, tidak bisa lagi berkomunikasi langsung, face to face. Saya kasih contoh. Seperti kita sekarang di Zoom ini pun juga tidak bisa berkomunikasi langsung. Ada perantaranya. Apa itu? Aplikasi Zoom. Maka saya tidak mungkin bisa berbicara tadi kepada saudara Vicky di Papua, sementara saya di Sumatera Utara. Karena ada perantara. Apa itu? Zoom. Begitu juga dengan kita kepada Allah. Kita tidak bisa berkomunikasi langsung kepada Allah karena kita sudah berdosa. Sementara Allah suci. Maka perlu pengantara, penghubung antara yang berdosa dengan yang suci. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Yang buktinya bagaimana? Yang sudah mati di kayu salib menebus manusia dari dosa. Itulah pelajaran kita di hari Rabu. Dikatakan bahwa di paragraf pertama Ibrani 5-7 memperkenalkan fungsi kedua dari Yesus. Dia adalah imam besar. Penulis menjelaskan bahwa hal ini memenuhi janji yang telah Allah buat kepada raja keturunan Daud yang dijanjikan bahwa dia akan menjadi imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, imam besar. Jadi harus ada penghubung. Saya kasih contoh terakhir. Mungkin teman-teman ya bagi yang mungkin sudah pernah mengikuti pengadilan atau mungkin kita yang sering nonton di televisi kasus-kasus pengadilan, kita ini adalah seorang terdakwa. Kenapa terdakwa? Karena kita sudah berdosa. Lantas ada penggugat. Siapa penggugatnya? Iblis. Maka supaya kita mendapatkan keadilan, siapa yang adil ini? Yaitu Allah. Maka kita perlu pembela. Pengacara. Kita bilanglah pengacara. Lantas siapakah yang menjadi pengacara kita? Apakah pengacara kita, pengacara saya, contohnya saya sebagai terdakwa karena saya sudah berdosa. Apakah saudara Tony bisa jadi pengacaranya? Nggak bisa, orang sama-sama berdosa. Maka perlu pengacaranya yang tidak berdosa. Yang sudah merasakan bagaimana menjadi manusia. Yaitu siapa? Yesus. Itulah makanya dia menjadi pengantara kita dengan Allah yang membela saya, membela manusia supaya kita bisa menjadi terhubung, terkoneksi antara manusia dengan Allah. Sehingga gugatan-gugatan iblis pun bisa kita kalahkan karena sudah siapa? Sudah Yesus yang membela kita. Mungkin itu penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana bicara mengenai pengantaraan. Tetapi kalau kita melihat secara lebih dalam, pelajaran kita 1 minggu ini sebenarnya doktrin mengenai kealahan, bahwa bagaimana kita bisa mengenal Yesus yang mungkin bagi teman-teman secara logika, secara iman kita sebagai orang Kristen, kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi bagaimanakah proses dia menjadi Tuhan? Nah ini. Apakah kita hanya modal percaya, oh Yesus itu Tuhan karena dia turun dari surga? Oh tidak. Bukan sekedar hanya itu saja. Apakah Yesus itu menjadi seorang Tuhan karena dia sudah mati di kayu salib? Oh tidak. Bukan hanya itu saja. Tetapi secara resmi, sama seperti kita pemilihan presiden, ada pelantikan presiden. Pemilihan wakil presiden adalah pelantikan wakil presiden. Pemilihan gubernur, wali kota, bupati, ada pelantikannya. Apakah Yesus dilantik? Yes, dia dilantik. Kalau kita melihat di pelajaran hari Minggu, Yesus dilantik oleh Allah sendiri untuk menjadi seorang raja. Menjadi seorang putra mahkota. Inilah bukti bahwa dia adalah seorang Tuhan yang punya kuasa. Maka teman-teman kalau kita membaca di dalam, ini sebagai pengetahuan tambahan, di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, kata Tuhan
tidak pernah muncul di dalam kontekstual bahasa Yunani. Yang adalah muncul dalam kontekstual bahasa Yunani dari seluruh Alkitab Perjanjian Baru bukanlah Tuhan, melainkan Tuan. Loh, Tuan dalam bahasa Inggrisnya Lord. Apakah Lord apakah Lord itu artinya Tuhan? Tidak, tapi Lord artinya Tuan. Lantas kenapa Yesus dipanggil Tuan? Kalau kita melihat skema penggunaan bahasa, Lord itu biasa ditujukan kepada seseorang yang berkuasa, mempunyai power, seorang penguasa. Maka dikatakan di daerah-daerah Eropa memanggil seorang raja itu yes my lord. Lord ini, Lord itu. Selalu dipakai dengan alasan Lord. Dengan tujuan apa? Sebagai rujukan bahwa dia adalah seorang penguasa dan berkuasa. Sehingga inilah merujuk kepada Kristus sendiri. Kenapa? Karena Yesus adalah seorang penguasa. Menjadi seorang apa? Menjadi seorang raja. Siapa yang lantik? Allah sendiri. Inilah supaya bisa kita pahami bagaimana Yesus menjadi seorang Tuhan yang memang benar-benar seorang Tuhan. Bukan cuma sekadar Tuhan yang ya kata Alkitab Tuhan lah seperti itu. Oh tidak. Tapi inilah bukti bagaimana ada pelantikannya, kalau bahasa kita sehari-hari, ada penugasannya, ada kuasanya, ada wilayah kekuasaannya, dan lain sebagainya. Itu bisa kita pahami di pelajaran kita di hari Minggu. Kiranya ini menjadi tambahan supaya kita bisa memahami lebih dalam siapakah Tuhan kita dan apa sih kerjanya Tuhan kita di masa sekarang ya, setelah dia naik ke surga. Ini pelajaran kita pada satu minggu ini. Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta Muda Paulus Tampu Bolon yang telah memberikan tambahan untuk pelajaran Sekolah Sahabat, diskusi pelajaran Sekolah Sahabat kita pada malam hari ini. Silakan jika teman-teman lain ingin menambahkan atau juga ingin bertanya, disilakan. Langsung teks. Oke, baik. Iya. Selamat sahabat kita semuanya. Selamat tahun baru dulu ya untuk kita semuanya ya. Iya, Selamat tahun baru. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi pertanyaannya saudara apa nih? Sangat luar biasa ya. Kenapa harus Yesus? Jadi kalau kita lihat di dalam buku Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang pertama, boleh satu orang yang bisa bacakan dalam Ibrani pasal 8 ayat yang pertama. Apa dikatakan di sana? Di dalam ayat hafalan kita selama satu pekan ini. Boleh satu orang yang bisa bacakan? Kavi yang baca. Silakan. Ibrani 8 ayat yang pertama. Silakan Bang Yosua Hamonan. Oke, saya baca, Brother TX. Oke, siap. Oke, siap. Ibrani 8 ayat 1. Ya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Baik, terima kasih banyak. Ya. Jadi ini adalah tentang merujuk kepada imam besar. Tadi sudah dikupas oleh Pendeta Paulus, ya, yang ada sebagai penentara. Ya. Yang tentunya dia duduk sebelah kanan Allah, bukan dia menjadi rendah, saudara-saudara. Tapi ini adalah merujuk kepada penugasan. Ya, Allah adalah menyusun rencana, Roh Kudus adalah bekerja sama dengan Yesus untuk melakukan sebuah rencana keselamatan itu. Ya. Dan ini berpusat kepada bait suci atau kemah suci yang Tuhan berikan kepada Musa. Jadi jelas bahwa itu adalah menceritakan tentang Yesus adalah rencana keselamatan bagi umat manusia yang adalah menghubungkan orang yang berdosa kepada orang yang kudus. Nah, pengantarnya siapa? Yaitu Yesus. Dia datang ke dunia ini adalah sebagai pemenang, sebagai imam. Ya. Dia sebagai imam rajani dan juga sebagai imam perantara dan juga sebagai imam yang pemenang
dan juga sebagai imam besar kita dan juga sebagai imam yang mengantarai segala perjanjian di dalam perjanjian baru. Yang kita tahu di dalam perjanjian lama itu adalah sebuah perlambangan yang akan dilengkapi atau digenapkan oleh Yesus ketika dia datang ke dunia ini pertama kali. Artinya tugas di bumi ini dia sudah selesai. Sekarang dia berfokus kepada pelayanan pusat di sorga. Ya, apa artinya duduk sebelah kanan Allah itu? Itu kalau kita bahas itu panjang sekali, saudara. Saudara bisa hubungkan dalam buku Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama ketika malaikat Mikael itu berdiri. Apa artinya itu berdiri? Artinya pengantaran tidak ada lagi. Yang saya mau katakan adalah Tuhan tidak selamanya kita dekat sama kita. Ketika pintu kasih itu tertutup, maka pengantar tidak akan ada lagi sama kita. Pengantar tidak akan ada lagi. Dan itulah sebabnya ketika Mikael malaikat berdiri, dia akan membalas segala perbuatan ketidakadilan kepada umat orang yang kudus. Jadi walaupun kita nanti pergi nanti dan dibawa oleh Tuhan, di atas tatanya nanti kita tidak akan melihat bait suci itu karena sudah selesai. Pengantar tidak ada lagi, saudara. Itulah sebabnya bahwa Allah itu, Allah anak ini adalah penugasan tentang rencana keselamatan. Penugasan ya, bukan dia artinya rendah, karena ini saling diperbincangkan. Jadi inti segalanya ini menjelaskan kepada dasar supaya kita mengetahui bagaimana rencana keselamatan itu melalui bait suci. Ya, kalau kita sudah tahu bait suci, maka kita akan jelas mengetahui tentang nubuatan. Baik itu Daniel dan Wahyu. Saya berikan ini bahwa pekabaran Advent itu yang unik adalah bukan sabat atau makanan, tetapi adalah pekabaran bait suci. Nah, mungkin ini saja yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak TX ya, nama akun TX. Terima kasih untuk tambahannya yang telah memperkuat akan wawasan kita mengenai pelajaran sekolah Sabat yang nantinya dapat kita bawa besok di gereja kita masing-masing. Oke, disilakan sahabat-sahabat yang lain yang ingin menambahkan atau juga ingin bertanya sehubungan dengan pelajaran sekolah Sabat kita, disilahkan. Ada pertanyaan? Iya, disilakan. Siapa? Tadi dari Pendeta Surya ya, dikatakan seperti ini. Pertanyaannya, apakah dengan percaya saja kita bisa selamat? Boleh yang bisa menjawab pada teman-teman dan juga bapak-bapak ya yang berjuang muda, dipersilakan. Apakah dengan percaya saja kita bisa selamat? Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Ya, di sini ada pertanyaan dari pendeta muda ya, S. Sianipar di kolom chat. Apakah dengan percaya saja kita bisa selamat? Disilahkan. Mungkin ada yang bisa menjawab, menanggapi akan pertanyaan ini. Oke, selamat sahabat buat kita semuanya dan shalom buat teman-temanku yang seiman. Ya, Saya silakan percaya kita kerjasama dalam pelayanan di PAG Nusantara ini. Oke, gini loh teman-teman. Kita tahu ya teman-teman, seberapa sering Anda tidak setia hingga aib perjanjian bersama Tuhan. Bagaimana Anda dapat menandakan Yesus setiap hari untuk keselamatan Anda? Jadi gini loh, Yesus adalah perantara antara manusia dan Bapa. Perantara berarti menjadi saluran berkat. Tunggu ya, aku nanti open game dulu. Oke, biar menyimak ya teman-teman. Jadi gini loh teman-teman. Yesus adalah perantara antara manusia dan Bapa. Perantara berarti menjadi saluran berkat Bapa kepada manusia dan saluran pemenuhan janji Bapa kepada manusia. Bapa berjanji kepada Daud dan keturunannya untuk memberikan tempat perhentian bagi Israel dan membangun tempat di mana Tuhan akan tinggal di tengah-tengah Israel. Melalui raja-raja Bapa akan memberikan peristirahatan dan ketenangan dari musuh-musuh Israel. Raja-raja keturunan Daud akan mewakili Israel di hadapan Allah. Inilah perjanjian Bapa dengan Israel. Musa menuntut agar Israel setia terhadap perjanjian tersebut agar janji Bapa dapat dipenuhi melalui keturunan Daud, raja-raja Israel.
Raja-raja Yehuda telah gagal dan hidup kerohanian dan permintaan mereka. Itu sebabnya janji itu sekarang bukanlah lagi pada keturunan Raja-raja Yehuda. Jadi keturunan Daud, namun pada Yesus sendiri yang juga keturunan Daud suku Yehuda. Contoh, hubungannya pribadiku dengan Tuhan. Karena saya ini orangnya suka melawan, nggak boleh share aja gitu. Saya aman aja sama Pastor George. Tetapi ada seseorang yang bilang begini, Pastor Jo, bagaikan kedelai ya, kamu boleh bilang begitu ya, kita nggak boleh membuli. Terus ada orang yang bilang begini, padahal kalau sekali ini kerjanya kita beli lihat loh. Hati-hati loh teman-teman, kita nggak boleh merasa akhirnya ditutup. Gara-gara apa? Kita nggak boleh berkata kasar, nggak boleh berkata ribut, apapun segala macamnya. Jadi, Bapa menutus anaknya untuk dilahirkan sebagai keturunan Daud, untuk memenuhi janji Bapa. Bukan hanya kepada Israel, namun kepada semua umat manusia. Jangan jadi seperti hampa gitu. Kita harus bekerja sama dalam pelayanan. Yesus menjadi saluran berkat Bapa kepada manusia dan saluran penggenap janji Bapa kepada manusia. Yesus tetap setia dalam janjinya. Dan kemarin tadi cuma malam saya gabung di saat teduh pagi dan puji Tuhan jumlahnya 13. Dan semuanya itu pada open camp yang kurang kondusif harus buka open camp gitu kata gitu. Dan sekarang aku open camp juga karena kan kita saling menimat untuk tetap setia dalam pelayanan Tuhan. Jadi terima kasih Pastor Surya Sinepan untuk memberikan pertanyaan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Yoram. Terima kasih untuk tambahan yang telah disampaikan. Tentunya menguatkan iman kita semua ya teman-teman. Terima kasih Yoram. Oke, silakan teman-teman yang ada yang ingin memberikan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Pendeta Muda Yanipar ya. Oke, disilakan. Apakah hanya dengan percaya saja kita bisa selamat? Oke. Jadi kalau ada yang ingin menjawab akan pertanyaan ini, jangan malu-malu untuk mengaktifkan mic-nya ya. Kita di sini belajar, jadi tidak ada yang akan disalahkan. Kalau misalnya ada yang kurang tepat, nanti akan diluruskan oleh pendeta-pendeta yang telah hadir malam hari ini. Atau mungkin pendeta Sianipar langsung bisa menjawab ya akan pertanyaannya. Oh iya, terima kasih. Kak Kori. Oke, atau Kak Kori. Ayo, jangan diam aja Kak Kori. Oke, atau mungkin bisa dijawab langsung oleh yang bertanya, karena pasti setiap penanya itu sebenarnya sudah memiliki jawaban ya dari pertanyaannya. Oke, bisa dibantu oleh Pendeta Muda Sianipar? Oke, selamat sahabat semuanya. Selamat tahun baru. Selamat Saya tahun masih baru. pendeta muda, Arfan. Ini pendeta muda seniornya. Jadi yang paling senior di antara pendeta muda. Lebih senior lagi Kak Kori. Selamat tahun baru Kak Kori. Jangan nunduk-nunduk aja ya. Saya tadi bagikan ayat di dalam Lukas 8 dan 50. Kalau kita berbicara tentang kata percaya inilah yang mendasari pekabaran kitab Ibrani ini. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak mulai dengan kata percaya, maka sia-sia kita belajar 13 pasal kitab Ibrani. Sia-sia. Buat apa? Nggak usah dibaca buku sekolah sahabat itu ya, kalau nggak dimulai dengan kata percaya. Kenapa? Karena Tuhan mengamarkan kepada kita dalam kitab Ibrani ini, pertama dia sampaikan identitas. Ya, identitas tentang kealahan, tentang Allah Bapa, Roh Kudus, dan Yesus. Kalau kita tidak percaya saja satu entitas itu, bahwa Yesus adalah penguasa alam semesta ini, dan Yesus adalah Allah juga, dan Yesus dikatakan dalam kitab 8 itu, pasal 8, dikatakan Yesus adalah imam besar. Pasal-pasal yang lain, Yesus adalah pengantara, dan Yesus adalah korban. Kalau kita tidak mulai dengan kata percaya, maka kita tidak akan selamat. Ya, Alkitab ini juga diawali dengan kata percaya. Dari mana kita tahu kebenaran tentang Adam dan Hawa,
kemudian mereka turun dari sorga, dibuang. Itu cerita-cerita seperti dongeng. Tapi kalau kita mulai dengan kata percaya, maka di sana ada keselamatan. Ya, walaupun kitab-kitab yang lain seperti kitab Yakobus mengatakan setan pun percaya. Ya, kitab Yakobus 2 ayat 18 dan 19-20 itu setan pun percaya katanya. Tapi konteksnya beda. Ya, konteksnya beda. Kepercayaan kita itu adalah kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau setan enggak, dalam kitab Yakobus itu setan bukan percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah saingan. Ya, Yesus adalah saingan. Dan yang dia percaya adalah bahwa dia mampu mengalahkan Yesus, menggantikan Yesus. Tapi kalau kita enggak, kita percaya untuk selamat. Kalau setan percayanya bukan untuk selamat. Setan itu percayanya bahwa dia bisa mengalahkan Yesus. Ya, dia bisa mengalahkan Yesus, menggantikan posisi Yesus. Dan ternyata semuanya salah. Nah, kenapa saya katakan pertanyaannya adalah apakah percaya saja cukup untuk selamat? Iya. Alkitab mengatakan dengan jelas jika kamu percaya saja kamu akan selamat. Ya. Lalu bagaimana Bang dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan hal-hal yang jujur, kebaikan-kebaikan? Bagaimana dengan itu? Apakah itu tidak menyelamatkan? Yesus katakan tidak menyelamatkan. Ya. Kalau kita mau berbicara tentang keselamatan, maka kita harus dimulai dengan percaya. Dan kemudian baru kita lanjutkan. Penjabaran kata percaya ini kemana, baru nanti kita jelaskan. Tapi kalau ada yang nanya, apakah umat-umat Advent dengan percaya saja kita bisa selamat? Katakan kepada mereka, ya. Cukup katakan ya, selamat. Kenapa? Bukti-buktinya banyak di Alkitab. Abraham adalah bapak orang percaya. Dia tidak dibaptis, dia tidak punya agama, tapi dia adalah bapak orang percaya karena dia percaya kepada siapa? Percaya kepada perintah Allah. Kemanapun dia suruh pergi, dia pergi. Apapun yang diminta Allah untuk dikorbankan, dia korbankan. Dan itu bukti yang pertama. Kemudian waktu Yesus di kayu salib. Waktu Yesus di kayu salib ada 2 orang penyamun yang harusnya memang disalib. Tapi Yesus bilang apa? Hari ini juga, karena kamu sudah percaya, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apakah ada kesempatan salah satu penyamun itu untuk berbuat baik, turun dulu dia dari kayu salib? Oh Pak Kepala Pasukan, turunkan dulu sebentar biar saya sedekahkan harta saya. Oh Pak Kepala Pasukan, jangan dulu salibkan saya ingin bagi-bagi sedekah, saya ingin berbuat baik, saya ingin minta maaf kepada orang tua saya ingin dibaptiskan dulu oleh Yesus ini. Adakah kesempatan? Enggak ada. Kenapa? Kemudian Yesus simpulkan dalam Markus 16 ayat 16. Tetapi barang siapa yang percaya dan dibaptis, dan itu adalah kata yang mengikuti. Yang pertama diutamakan adalah kata percaya. Akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, tidak ada kata yang mengikuti yang lain. Artinya kata percaya ini standingnya itu sendiri. Dia tidak butuh bantuan apapun, dia tidak butuh sokongan siapapun untuk melakukan apa? Melakukan tindakan kepercayaan itu, melakukan tindakan selamat. Nah, ketika kita mempelajari tentang 13 pasal kitab Ibrani ini, ayo kita sama-sama yakin dulu sama diri kita sendiri. Saya percaya Yesus adalah Allah. Saya percaya ia sudah mati, ia sudah lahir, saya percaya ia sudah hidup, ia mati, ia bangkit, dan ia sedang mempersiapkan tempat buat saya. Hanya dengan itu saja, kita sudah pasti selamat. Makanya orang Advent selalu ditantang, apakah Anda yakin Anda masuk surga hari ini kalau Yesus datang atau enggak? Ini Pak Fikli, percaya enggak Yesus datang hari ini, Bapak masuk surga? Saya percaya. Harus begitu. Harus begitu. Kenapa? Percuma kita sudah dibaptis, percuma kita mempelajari firman, tapi kita tidak percaya masuk atau tidak ke sorga. Ya, jangan sampai. Aduh, saya nggak tahu juga, masih jahat saya. Jangan begitu ya. Nah, itu mungkin pembukaan pikiran kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Muda Sianipar yang telah menjawab akan pertanyaannya sendiri dan telah memberkati kita ya pada malam hari ini dengan tambahan yang tentunya dapat menguatkan iman kita semua. Oke, silakan teman-teman yang lain. Di sini di kolom chat ada pertanyaan juga, namun sebelumnya saya mohon maaf karena di sini di Manado lagi mati lampu dan saat ini posisi baterai saya tinggal 30%. Menuju kepada 20%. Jika sekiranya keluar dari Zoom ini, mohon dibantu oleh teman-teman officer untuk melanjutkan jika memang diskusi ini masih akan tetap berlanjut.
Oke, jadi pertanyaan yang telah masuk di kolom chat dari Kak Yosua, Kak Rom, bisa terjawab tadi ya, telah disampaikan oleh Pendeta Muda Sianipar. Ini ada pertanyaan baru dari akun bernama Papua Jokes. Pertanyaannya, mohon penjelasan Yakobus 2 ayat 26. Boleh dibantu untuk dibacakan Yakobus 2 ayat 26? Siapakah yang boleh dapat membacakan Yakobus 2 ayat 26? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iya, jadi dia meminta agar boleh dijelaskan ya Yakobus 2 ayat 26. Mungkin boleh ada yang ingin menjelaskan akan Yakobus 2 ayat 26 ini, disilahkan, atau mungkin dari Pendeta Muda Sianipar tadi yang telah membacakan, boleh juga dijelaskan kepada sahabat kita yang berakun bernama Papua ya. Oke, disilahkan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin apa tadi terkait masalah tentang kepercayaan itu tadi ya. Jadi beda konteksnya. Ya, saya ingin jelaskan beda konteksnya. Kalau yang saya tanya tadi itu tentang percaya. Kalau yang di konteks Yakobus 2 ayat 26 itu tentang iman. Apa bedanya? Iman tanpa kepercayaan pun salah. Mana lebih dahulu, beriman dulu atau percaya dulu? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau orang tanya, beriman dulu atau percaya dulu? Kenapa? Karena iman adalah bukti dari yang tidak kita lihat. Bagaimana kita punya iman terhadap yang tidak kita lihat kalau kita tidak mulai dengan dasar kepercayaan? Nah, jadi itu tingkatan namanya ya. Jadi harus ya ini Yosua Hamonangan ini harus percaya dulu. Jadi gereja Advent itu didirikan karena kepercayaan. Makanya kita punya doktrin 28 doktrin, kita punya roh nubuat, kita punya tulisan inspirasi. Itu karena didasari dengan kepercayaan. Kepercayaan gereja masih Advent hari ke-7 ya. Baru setelah kita percaya, kita dituntut untuk masuk ke level yang lebih tinggi. Apakah kamu percaya dengan yang tidak kamu lihat? Kalau kamu percaya dengan yang tidak kamu lihat, maka kamu disebut sebagai orang-orang beriman. Kenapa? Kalau kita kembali lagi kepada perjanjian lama, pada waktu Abraham diminta untuk menyerahkan anaknya menjadi korban, di mana bukti, apakah di sana bukti kepercayaan atau bukti iman? Di sanalah level tertinggi. Kenapa saya bilang tingkatan? Setelah Abraham diperintah Allah mau pergi dari tanah kelahirannya, pergi mengembara ke tempat yang dia tidak tahu, itu disebut kepercayaan. Tapi ketika Abraham melepaskan anaknya untuk menjadi korban sesuai permintaan Allah, itu yang disebut iman. Kenapa? Karena iman itu levelnya lebih tinggi daripada percaya. Tapi percaya itu adalah dasar. Tapi iman itu adalah buktinya. Kita punya apa? Kita punya kepercayaan. Kenapa? Jadi kalau kita punya kepercayaan, tingkatkan dengan punya iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Sang Juru Selamat itu. Kenapa? Kalau tidak dilengkapi dengan iman, maka benar tadi yang dikatakan oleh Yakobus 2 ayat 26, tidak akan ada perbuatan. Maka itu yang disebut sebagai apa? Roh-roh yang mati. Ya, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi bukan percaya tanpa perbuatan, bedakan ya. Itu tingkatannya beda. Percaya itu hanya satu standing, hanya satu saja. Tapi iman itu harus ada temannya, yaitu apa? Perbuatan. Jadi pertanyaannya tadi dari Papua itu mungkin sudah memahami ya, sudah memahami. Oke, Tuhan berkati ya. Kembali ke host. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Sianipar untuk telah menjawab akan pertanyaan dari sahabat kita akun Papua. Oke, ini juga ada chat yang masuk dari Pendeta Muda Paulus Tampu Bolon. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Oke, silahkan teman-teman yang lain yang masih rindu untuk bertanya atau ingin menambahkan tambahan juga disilakan.
Sampai jam berapa ya pelajaran sekolah sahabat kita, Kak Arfan? 8 menit lagi kami, 8 menit. 8 menit lagi, oke. Oke, ada pertanyaan dari... Oh, karena tadi mulai cepat ya, jadi 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Oke, jadi di kolom chat mereka sudah saling menjawab ya, ada pertanyaan dan sudah dijawab. Oke, jadi silahkan yang masih ingin bertanya, kita masih punya kesempatan 5 menit lagi. Silahkan, ataupun ingin menambahkan, disilahkan. Saatnya kita untuk berdiskusi ya teman-teman, karena ini wadah kita untuk saling tanya jawab, sehingga pada besok hari ketika kita akan belajar sekolah sahabat di gereja kita masing-masing, kita sudah memiliki banyak wawasan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Saya mau menjawab pertanyaan. Udah, silakan Yoram, silakan. Oke, aku dulu ya. Kak Ini Yoram loh, boleh. Ini beberapa poin penting nih. Oke, silakan. Oke, aku langsung aja ya. Gini. Oke, Langsung jadi saja. gini. Beberapa poin penting. Oke. Beberapa poin penting. Di pasal 10 sampai 12, Paulus membanding jemaat di padang gurun dengan jemaat Kristen. Keduanya sama-sama sudah berdiri di tepi tanah perjanjian. Jemaat padang gurun mendapatkan beberapa keistimewaan, yaitu melihat kuasa mujizat Allah, mendengar Allah langsung berbicara, melihat tian awan dan tian api, makan mana yang turun dari surga, meminum air yang keluar dari batu. Namun ketika mereka sudah tiba di perbatasan negeri Kanaan, mereka justru tidak percaya kepada Tuhan dan akan membawa mereka masuk karena lebih mempercayai laporan 10 penyintai dengan laporan negatif mereka. Jadi jemaat Kristen justru mendapatkan lebih besar dan mulia dari jemaat padang gurun, yaitu memiliki kitab suci yang merupakan wahyu dari Bapa. Allah datang dalam daging menjadi manusia. Yesus Kristus. Kita juga sedang berada di perbatasan negeri Kanaan surgawi. Akankah kita memiliki iman yang teguh? Kita Ibrani meninggikan Yesus dan lebih tinggi dari semua malaikat di surga. Bapa bakal mendudukkan Yesus di samping kanannya dan meminta seluruh malaikat menyembahnya. Jadi 7 fakta Yesus sebagai anak Allah dalam kitab Ibrani. 1. Kristus adalah ahli waris yang ditunjuk dari segala sesuatu. Kristus adalah omnu pencinta dan pada mulanya. Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah ya teman-temannya. Yang keempat, Kristus menopang segala yang ada dalam firman-Nya. Kristus telah selesai menadakan penyucian dosa. Kristus setelah menyelesaikan pekerjaan penebusannya, sekarang duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Dan yang terakhir, Kristus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikatnya. Jadi itu beberapa poin penting dari kitab Ibrani. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yoram untuk tambahannya. Dan tadi mungkin ada yang sempat bersuara sebelum Yoram, mungkin boleh dibantu. Saya tidak bisa melihat siapa tadi yang... TX, Tony. Oke, baik. Terima kasih banyak. Di sini ada muncul pertanyaan ya. Dikatakan di dalam Rom W. Saya mau tanya, jika Alkitab adalah jalan kebenaran satu-satunya, apa guna tulisan Nyonya White? Apakah peranan pelajaran Nyonya White hanya melindungi kita dari dekat dengan dunia di akhir zaman, tapi sifatnya tidak mempengaruhi keselamatan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Sebenarnya kalau tulisan Nyonya White itu adalah berguna bagi kita, ya. Saudara tahu tentang kisah 2000 tiras petang dan pagi dan petang? Di situ menjelaskan bahwa salah penafsiran tentang William Miller. Dan hampir seluruh umat Kristen pada saat itu, pada tahun 1840 sampai 1844, banyak yang tersesat tentang pekabaran itu. Akhirnya muncullah Nyonya White setelah tergenapi 2000 tiras petang dan pagi itu. Dan itulah membantu terang kecil itu supaya kita dapat memahami terang besar. Kalau tidak mulai dari kecil, kita tidak akan memahami terang yang besar ini. Inilah yang disebut adalah progressive revelation, wahyu Tuhan. Oke? Sebenarnya kebenaran itu sudah ada. Tapi yang kita pelajari tentang bagaimana terang ini
adalah karakter Allah, sangat sulit saudaraku. Tentang rencana-rencana keselamatan itu, yaitu bait suci ya, tentang 2013 petang pagi itu, yang pindah dari bait suci ke bilik Maha Kudus. Ya, itu konteksnya. Tapi itu bukan tentang mengenai kedatangan Tuhan Yesus pada saat itu. Itu adalah salah satu contoh. Tetapi itulah perpindahan tugasnya ke bilik Maha Kudus. Jadi jelas bahwa Nyonya White, terang kecil membantu kita supaya kita dapat memahami terang besar ini, yang adalah rencana keselamatan Tuhan. Bahwa itu adalah wahyu inspirasi dari Tuhan, bukan inspirasi dari siapa? Sister White. Ya. Jadi saya rasa jangan diperdebatkan bahwa Sister White itu adalah nabi. Oke? Dan itu adalah membantu kita untuk menuntun keterangan yang besar. Mungkin ini aja jawabannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, baik. Sepertinya Kawin ini sudah habis baterai, karena di Kota Manado sekarang ini lampu lagi padam, jadi tidak ada listrik yang masuk ke handphone beliau dan juga laptop. Jadi seperti yang dia sampaikan, bahwa sebagaimana laptopnya yang mati atau HP-nya mati, dia juga akan berhenti untuk berbicara. Tapi karena kita di sini masih ada waktu, bagi sahabat-sahabat ingin menyampaikan sesuatu, pelajaran kita, kami persilakan. Saya ada lihat tadi Oliver ya, angkat tangan. Mungkin boleh bersuara, silakan. Halo, malam. Ya. Suara saya jelas ya? Clear. Oke. Oke. Kalau dari saya sendiri, mau tambahkan ya, bisa ya? Sebentar. Kalau kita perhatikan dari kehidupan kita saat ini, kita bandingkan dengan kehidupan kita 2000 tahun yang lalu, kehidupan kita sangat berbeda dengan orang-orang yang ada, yang hidup pada zaman dahulu. Kenapa? Karena mereka hidup di saat di mana Yesus hidup. Apa yang saya mau sampaikan? Kalau kita perhatikan, pertanyaannya sih, sebenarnya kita punya iman nggak? Ya, itu kita harus tanyakan ke diri kita masing-masing. Karena kenapa? Orang Advent paling jago secara teori memaparkan firman Tuhan, tapi dalam kehidupan mereka tidak bisa mengaplikasikan sepenuhnya kebenaran firman. Kenapa? Kalau kita punya iman, ya, contoh, otomatis kita akan hidup sama seperti Yesus hidup. Di mana Yesus tidak punya cita-cita duniawi, tidak punya pertimbangan-pertimbangan yang duniawi tawarkan. Akhirnya apa? Dia bergantung sepenuhnya, surrender ya, sepenuhnya pada Bapa di sorga. Bagaimana dengan diri kita? Kita masing-masing masih hanya tahu secara teori. Kita bahas ini, kita mengerti nubuatan, kita tahu dan sebagainya. Hanya untuk apa? Kita merasa tahu. Tapi sebenarnya, kita ini sebenarnya nggak punya pengertian yang benar akan kebenaran. Dan ini sebabnya kita harus banyak-banyak merenung. Kalau kita bisa belajar tentang iman, aku coba ambil satu ilustrasi begini. Kehidupan orang yang percaya, kita bilang, baru bisa masuk kepada step yang beriman. Kita belajar dari kupu-kupu. Ulat, sebelum jadi kupu-kupu, dia harus parkir dulu untuk mati. Setelah dia mati, kepompong ya akan membungkus dia, membuat dia menjadi satu bentuk yang baru. Dari proses kematian, dia akan terbang, dia akan jadi satu bentuk yang indah. Kehidupan kita manusia pun, ya, untuk jalan kehidupan, untuk menuju satu kesempurnaan, yang dibilang namanya itu iman, kedagingan kita ini harus mati. Kita matikan terlebih dahulu, prosesnya enak, tidak mudah. Kita merasa semua sudah beriman. 7-day Adventist, dia masuk gereja hari Sabat, dia turutin baca
firman Tuhan, baca roh nubuat, pegang-pegang kutipan, lempar-lempar kutipan ke sana kemari, dia merasa dia sudah benar. Tetapi kalau kita nggak pernah mati diri, kita nggak akan pernah jadi kupu-kupu untuk melihat betapa beruntungnya kita mati dan hidup. Kita akan melihat. Karena kenapa? Di saat kalau kupu-kupu muncul keluar, ya, dia punya memori yang bisa mengingat. Beruntung sekali, aku harus mati. Kalau aku hanya hidup sebagai ulat saja, hanya akan makan daun. Kebanyakan kita ini apa? Hanya makan firman terus, tapi tidak menjadi satu kehidupan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menggunakan Abraham. Karena dia adalah bapa orang percaya, dia punya kerendahan hati untuk turut kepada bapaknya di surga. Akhirnya apa? Seluruh hartanya dia sanggup melepasnya di saat Tuhan bilang apa? Korbankan anakmu. Kita belajar juga dari seorang perwira. Bagaimana ketika hambanya sakit. Dia merendahkan diri, datang pada Tuhan. Dia minta. Ucapkan saja sepatah kata supaya hambaku sembuh. Maksudnya apa? Dengan Yesus berfirman saja, dia percaya dengan perkataan apa yang Yesus ucapkan. Dia yakin hambanya sembuh. Begitu juga seorang perempuan, Maria Magdalena. Di saat dia seorang pendosa besar, dia diampuni oleh Bapaknya, dia diampuni oleh Kristus sendiri, apa yang dia lakukan? Dia minyaki Yesus dengan minyak yang paling mahal. Kalau kita bisa ambil minyak yang paling mahal itu dengan rata-rata UMR Jakarta saja, harga minyak itu 1 tahun harga gaji UMR Jakarta. Segitu besar dia tuang untuk Yesus, dan dia percayakan semuanya hidupnya pada Tuhan. Bagaimana dengan kita pertanyaannya? Kita hanya bercocol iman dan sebagainya. Tapi kehidupan kita mau meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan pun kita nggak berani. Nggak usah meninggalkan segala sesuatu. Hikmat-hikmat kita sebagai manusia pun kita nggak bisa melepaskan. Jadi percuma kita tahu nubuatan, kita tahu bait suci, kita tahu cara makan yang benar, cara berpakaian yang benar. Kalau itu hanya menjadi standar untuk pukul-pukul kepala orang, untuk menjadikan kita rasa diri kita benar yang mengetahui firman Tuhan, kita sama sekali belum selamat. Dan kita masih seperti ulat. Jadi pelajaran kitab Ibrani sebenarnya, kalau kita baca Lukas 2 ayat 52 ya, ketika Yesus bertumbuh, ya, dia semakin besar, semakin dewasa, bertambah hikmatnya, dikasihi Tuhan dan dikasihi oleh manusia. Yesus tumbuh bukan secara fisik saja, tapi dalam dia berpikir, dia sangat bijaksana. Cara dia berdealing dengan orang lain, cara dia berdiskusi, cara dia dengan murid-muridnya, dia mampu untuk membuat mereka bisa mengerti maksud-maksudnya, supaya mereka melihat satu karakter yang sempurna. Dan ini sebenarnya yang menjadi poin penting untuk kita hidupkan. Bukan hanya sekedar datang ke gereja, bukan hanya sekedar menguduskan sahabat. Akhirnya jangan-jangan kita pun hilang keselamatan. Ya. Jadi yang harus kita perhatikan semua, hidup oleh iman, kita benar-benar bergantung sepenuhnya pada Tuhan, dan kita harus ingat Matius 10 ayat 10. Kita mau pergi melayani Tuhan, jangan bawa kasut, jangan bawa pakaian, dan segala macam. Artinya apa? Kita mau berjalan pun, kita nggak perlu ada persediaan. Bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan bisa kita lakukan, kalau Tuhan menjanjikan segala sesuatu, pasti bisa kita lakukan. Kalau kita benar bergantung pada kita. Tapi kalau kita masih bergantung, misalnya bergantung pada karir, sepenuhnya, akhirnya kita kehilangan. Nggak salah ya, untuk kita masih berkarir. Kalau kita memang
di dalam karir kita pun kita masih menjadi berkat bagi orang lain. Supaya jangan sampai salah tangkap poin. Tapi ingat, kita ini semua dipanggil Tuhan untuk menjadi terangnya, supaya apa? Semua orang melihat terang itu bercahaya dari dalam diri kita. Ya itu saja. Oke, baik. Terima kasih Brother Oliver yang sudah menyampaikan akan masukannya mengenai pelajaran aplikasi bagi kita semua mengenai sekolah sahabat ini, ya. Yang kiranya biarlah kita jadikan ini satu aplikasi kehidupan kita, sebagaimana pengetahuan yang kita dapatkan melalui belajar Alkitab ataupun juga sekolah sahabat, ini bisa jadi kita praktekkan juga, ya. Tadi sudah banyak pembahasan yang dibahas mengenai pengertian antara iman dan juga percaya. Ada level tertentu, tapi tentunya satu hal yang menjadi bagian kita adalah kita hidupkan ini pelajaran bagi kita, walaupun ada sedikit misunderstanding, ada sedikit kurang pemahaman, tetapi saya percaya satu tujuan kita dari pelajaran sekolah sahabat ini, seperti judul tema besar juga, pekabaran kitab Ibrani. Saya percaya Paulus ketika menuliskan ini untuk jemaat-jemaat yang ada di sana, karena dia percaya bahwa mindset yang dibawa oleh orang-orang pada zaman itu adalah bahwa Yesus bukanlah jalan kebenaran bagi mereka. Oleh sebab itu dia selalu mengulang-ulang ketika dia mendapat satu penglihatan, ya, Tuhan tunjukkan dari awal ketika Tuhan memperlihatkan dirinya, yang dimana dia pada saat itu sementara mengejar-ngejar orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang dimana dia adalah kaum Sanhedrin, dan di situ dia percaya bahwa hanya Yesus jalan satu-satunya. Dan itulah saatnya dia berulang-ulang menuliskan tema dari khotbahnya adalah Yesus, pengusaha, penguasa maksud saya, imam besar dan sebagainya. Apa tujuan Paulus sebenarnya bagi kita? Bagi kita, Paulus menuliskan agar kita yang ada di zaman ini untuk dapat meyakinkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa hanya Yesus jalan satu-satunya keselamatan agar kita semua terbebas dari dosa. Oke, saya pikir pelajaran kita sangat menarik dan tentunya biarlah kita dapat hidupkan, jadikan praktik ini dan juga tema organisasi kita dari GC sampai kepada jemaat I Will Go, di mana telah dituliskan oleh Rasul Paulus mengenai pekabaran kitab Ibrani, agar membawa orang untuk lebih dekat bahwa hanya satu jalan. Tadi ayat yang sudah dibacakan oleh siapa tadi? Brother VM, ya, VM dari Papua. Dia menyampaikan hanya Yesus jalan satu-satunya. Kita tutup pelajaran sekolah sahabat kita. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Saya lihat di sini siapa yang bisa berdoa. Brother TX, mungkin bisa pimpin dalam doa. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala, mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Engkau sudah duduk di sebelah kanan tahta Allah, yang adalah membuktikan Engkau adalah jalan kebenaran sebagai perantara bagi kami berhubung dengan Allah yang kudus. Tuhan, memohon ampun segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, terhadap dengan terkaitnya pandangan-pandangan kami yang belum paham tentang firman Tuhan. Mungkin pada saat ini ya Tuhan, oleh karena dosa-dosa kami sehingga kami tidak dapat mengerti. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan. Dan bila mana para rasul ketika mereka memelihara kasih persaudaraan dan seia, sekata, sejiwa, tidak ada pertentangan. Kami rindu ya Tuhan, kami semua anak-anak PAGN, supaya kami mendapat curang Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat bersatu padu untuk menerima iman yang begitu sangat luar biasa. Tuhan, Engkaulah yang dipandang, yang adalah Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, dan bila mana Engkau sudah menanggungi acara
diskusi sekolah sahabat kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga kami menjalankan dengan sempurna. Tetapi walaupun tidak sempurna, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti dan menyampaikan pekabaran ini di dalam gereja kami besok ya Tuhan, maupun orang-orang yang belum mendengarkan akan firman. Setiap kami berjumpa ya Tuhan, bantu kami ya Tuhan, karena Engkaulah sudah memanggil kami menjadi saksi Tuhan sampai Engkau Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih ya Pak, terima kasih. Jika ada dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, kami mohon ampun sekali lagi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak Brother Tony yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan juga kami ingin ucapkan terima kasih kepada moderator kita, Kawini, yang sudah menghilang karena baterainya tidak sanggup untuk menahan sampai selesainya diskusi pelajaran kita pada malam hari ini. Dan juga Grace Willin ya, yang sudah membacakan puisi yang begitu indah. Kiranya pelayanan dari Kawini dan juga Grace terus terberkati di jemaat dan juga di sekitar dimanapun kalian berada. Untuk itu juga mengucapkan terima kasih kepada para pendeta kita ya, pendeta Sianipar yang sudah memberikan pengetahuan mengenai pelajaran, dan juga pendeta Paulus yang sudah memberikan masukan yang begitu baik bagi kita semua. Kiranya pelayanan pendeta dapat terus dikuatkan dan juga dapat mengembalakan akan umat-umat. Dan juga kita semua TX ya yang sudah menyampaikan akan masukannya, Oliver, Yoram ya yang selalu semangat dengan buku bacanya yang dipegang selalu ya, membacakan satu kutipan bagi kita, walaupun sedikit-sedikit agak lari, tetapi saya tahu maksudnya Brother Yoram agar kita dapat fokus dalam satu kutipan yang kita dapatkan setiap saatnya. Dan juga untuk kita semua yang saya lupa namanya satu persatu, tadi siapa lagi di sini yang berbicara, ya saya percaya teman-teman kalau teman-teman tidak menyampaikan akan gelisah tidur. Ya bagaimana Brother Tony, gelisah tidur kan? Aduh saya mau bilang ini tapi saya tidak berani bilang. Benar. Jadi saya tidak bisa tidur jadinya. Nah, mungkin berikut apa saja teman ada di kepala Anda silakan sampaikan. Nah, kita di sini diskusi karena banyak yang melihat, banyak yang mendengar, karena mereka akan mengutip masing-masing dari apa yang teman-teman sampaikan. Mungkin dari kutipan kalimat Anda itu dapat menguatkan yang lainnya. Who's know kan? Siapa yang tahu kan? Mungkin gara-gara Kak Kori punya kutipan ketika di surga, Kayoyo, Kak Kori gara-gara Kak Kori, saya ada di surga ini karena saya dengar kutipan yang disampaikan dari pelajaran sekolah sahabat. Begitupun juga yang lainnya. Jadi inilah wadah kita dapat berbicara. Anda tidak temukan di tempat lain untuk berdiskusi seperti ini karena ini akan membuka kita semua untuk saling menguatkan, saling menyampaikan ya dalam satu koridor. Itulah Anda moderator yang akan memotong, mungkin kalau terlalu panjang ya dipotong sedikit oleh moderator, ataupun juga kalau sudah lari-lari dari konteks ya dari pelajaran kedua ini mungkin dipotong. Tapi itulah namanya berdiskusi kan, kayak kalau di mata Naswa ya, mata Naswa akan memotong kalau sudah tidak sesuai dengan arah pertanyaan. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah teman-teman berkreasi di sini. Sekali lagi terima kasih sahabat-sahabat setia dalam Tuhan. Tuhan memberkati semua. Mungkin foto dulu ya. Kita foto bersama bagi teman-teman yang available untuk open cam. Kita buka kameranya dan kita akan foto. Untuk teman-teman yang udah menyimak boleh open cam, tapi yang masih available boleh open cam deh semuanya. Open cam semuanya. Ferdinand Tarigan, selamat jemaat baru. Wah, ini Levina sudah berubah ya. Open cam semuanya. Ayo, udah lama nih. Pendeta Asik, Kavina, Kak Ingger, Oliver, buka open cam semuanya
menyimak tahun baru. Ayo, open camp semuanya. Selamat tahun baru buat Ya kita sayang sama semua. Tuhan. Ayo open camp semuanya, open camp semuanya. Oke. Hitung ya orang, hitung sampai 3. Sampai 5, sampai 5. Oke, silakan Bang Dewa. Oke. Oke, open camp semuanya yang lagi kondusif, yang tidak kondusif. Hitung langsung. Set. Ya, hitung langsung. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan aku kurang suka nge-lag ini. Ya, page kedua. 1, 2, 3. Wah, biasa. Terima kasih. Mungkin ada pengumuman, Kori, silakan. Seperti biasa ya teman-teman, kita akan bergabung kembali Jumat depan pada pukul 20 di acara Sekolah Sahabat PAG Nusantara, dan juga jangan lupa untuk informasi follow akun media sosial PAG Nusantara yang ada di IG, Facebook, TikTok, Twitter, dan YouTube. Dan juga bila mana teman-teman ingin bergabung di grup PAG Nusantara, WhatsApp grup, silakan hubungi nomor yang sudah ditulis di kolom chat. Terima kasih teman-teman. Room ini masih dibuka untuk beberapa saat ke depan, dan mohon untuk host recordnya dimatikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. State is yours. Mungkin ada yang ingin ucapkan selamat tahun baru kalau tidak sempat kemarin, silakan.